Okay, ladies and gentlemen, now we are going to public speaking seminar under the theme Embodies Good Public Speaking for a Good Public Relation. Alright, ladies and gentlemen, for all the discussion will be moderated by our moderator. Please welcome to Aulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih atas Mbak Angela. Sebelum kita memulai kita pada sore ini, izinkan saya memberikan beberapa informasi peraturan secara dilangsungkan. Sebelumnya, boleh kursi depannya diisi dulu. Yang di belakang boleh maju, diisi di depan saya. Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya akan saya sampaikan tata tertib selama seminar. Yang pertama, peserta dilarang membuat keributan selama seminar berlangsung. Kedua, peserta diharapkan untuk mematikan handphone atau handphone dalam mode silent. Ketiga, peserta dilarang menggunakan ponsel selama seminar berlangsung. Baik, berikut merupakan CV dari beliau yang akan saya bacakan. Bung Anwar atau nama lengkapnya Asmawari Anwar SPD. Beliau mengikuti entrepreneur, menjadi entrepreneur, mentor, micro investor. Dan di sini ada portfolio mentor of digital marketing. Di sini ada talk show, webinar. Abdimas menjadi ibu mandiri di era pandemi atau talk show sukses bersama Miral Kids, dan selanjutnya menjadi mentor of leadership yaitu LDKM Pendidikan Biologi. Dan baik, tanpa menunggu waktu lama lagi Mas, langsung saja mari kita sambut Mas Anwar atau Bung Anwar. Cik, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung di slide-nya. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Ini temennya yang yang OTW, segera dihubungi untuk segera merapat ya. Karena hari ini dan lebih tepatnya sore ini kita bakalan dengerin materi yang saya kira ini penting untuk teman-teman dalami dan juga tahu ya sebagai mahasiswa yang baru semester berapa di sini kebanyakan. Satu ya, baru mulai ya. Penting banget ini untuk kedepannya. Oke, pertama aku mau sedikit bermain sama teman-teman yang ada di sini, termasuk Bapak Ibu dosen, mohon izin. Oke, boleh yuk berdiri sama-sama ya semuanya ya. Berdiri. Boleh next berikutnya, Mbak, slide. Oke, kita musiknya nyala. Oke, kita mau main permainan sederhana, tapi ini yang nanti bakalan membuat mood kita hari ini luar biasa bagus. Oke, musiknya mungkin bisa dikondisikan, Pak. Oke, sambil menunggu musiknya terkondisi, di sini kita akan bermain tangkap harimau. Ada yang udah tahu?
Belum, permainannya sederhana. Jadi, saya harap di sini barisannya rapat ya, teman-teman rapat barisannya ya. Rapat. Dan posisi tangan kiri itu di atas. Posisi tangan kiri di atas. Rekannya kalau ada yang sebelahnya ibu berarti kalau cuma tangan kanannya aja. Kiri di atas, sebelah kiri nangkap. Jadi posisinya gini, sebelah kanannya nangkap. Oke, tugasnya adalah sebelah kanan itu menangkap, terus sebelah kiri nanti menghindar. Oke. Jadi latih fokus teman masing-masing supaya tidak tertangkap. Oke. Cluenya adalah harimau. Ya, cluenya adalah harimau. Ketika mendengar kata-kata harimau, telunjuk kiri wajib untuk menghindar dari dari tangkapan teman kita yang tangannya kanan. Ya. Sudah siap cluenya apa? Kalau mendengar kata harimau. Kalau mendengar kata harimau, tangan telunjuk kiri itu wajib untuk menghindar dan upayakan tangan kanannya ini dapat tangkap telunjuk kirinya temannya sebelah. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Kita mulai ceritanya. Oke, konsentrasi. Pada suatu hari, hariman belum ibu, masih hariman. Hariman pergi ke hutan. Hariman pergi ke hutan sambil menyusuri telapak atau jalan setapak yang ada di hutan. Hariman melihat semak-semak. Ketika dibuka, di situ ternyata ada wah, ada kelinci. Kemudian Hariman meneruskan perjalanannya untuk berburu harimau. Siapa yang tertangkap? Ada yang tertangkap? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, itu simulasi sederhana sore hari ini, teman-teman, untuk menangkap semangatnya teman-teman pada sore hari ini. Oke, silakan duduk kembali ke posisinya masing-masing. Oke, cek duduknya Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman panitia sudah mengundang saya. Jadi ini kesekian kalinya ya, saya kurang lebih 4 bulanan baru on stage lagi buat isi dan sharing dari beberapa pengalaman yang sudah saya lalui. Dan kita patut berbangga pada hari ini, Hari Guru. Dan beri tepuk tangan semua untuk yang meriah untuk guru-guru kita yang di depan ini. Oke, sedikit perkenalan. Tadi saya menuliskan nama saya Asmawi Anwar, Mbak. Bukan Asnawari ya. Asmawi Anwar itu nama lengkapnya. Tapi saya sering dipanggil Bung Anwar kalau di luar gitu. Sekarang umur 23. Saya alumnus Unikma juga tahun 2020 kemarin. Jadi ya, baru 2 tahun lulus. Mas 23 kok udah lulus 2 tahun? Ya, saya kemarin masuk SD-nya 5 tahun, jadi masih prematur. Jadi kalau secara usia, saya 2 tahun lebih muda atau 1 tahun lebih muda dari teman-teman seangkatan saya, gitu. Oke, sekarang aktivitas itu sebagai content creator dan juga lagi fokus untuk membangun startup, spesifikannya di bidang F&B sama digital marketing. Dan alhamdulillah per hari ini dari saya keluar dari Unikma 2020 2 tahun, saya berhasil membangun secara legal itu ada 2, ada di PT Barokah Pangan dan juga ada Aswa Digital yang bergerak di bidang digital marketing. Kalau yang di F&B itu apa namanya, lebih ke kuliner dan juga konsultan kuliner. Dan saya punya working space, teman-teman kalau mau mampir silakan di Jalan Salak 3, itu Mint Coffee. Kita buka jam 7, promosi sedikit, tapi itulah sedikit. Nanti saya akan cerita manfaatnya public speaking bagi seorang entrepreneur ataupun nanti mau menjadi seorang organisator yang baik, mau presentasi di depan kelas, mau menjadi seorang ketua dari organisasi, seperti apa pentingnya public speaking di sini. Oke, bermulai dari kenalan. Jadi saya cerita sedikit, saya masuk Unikma itu 2016, saya lulus 2020, alhamdulillah selesai tepat waktu, begitu. Terus dalam kurun 4 tahun ini kegiatan saya padat, luar biasa padat. Karena waktu itu memang saya orangnya suka berorganisasi. Waktu itu belum nyoba dunia entrepreneur waktu itu, masih kalau sampingan saya itu ngelesi dan juga menjadi makelar waktu itu, jual beli, cuman ya seperti biasalah. Nah, saya aktif di Madiksar 2017, waktu itu menduduki sampai kepala divisi. Saya itu baru semester 2 padahal.
semester 2 masuk semester 3. Terus di UKM SM Sotul Murabi itu menjadi ketua umum di saya di semester 5. Jadi ketika semester 5 itu sudah menjabat ketua, bingung kan mau kemana? Ke BEM. Waktu itu posisinya saya tidak untuk maju ke BEM karena sudah ada teman saya. Akhirnya saya keluar. Nah, saya bermula dari pemilihan putra putri waktu itu 2018 jadi perwakilan Putra Unima, terus maju ke Kota Madiun, alhamdulillah juara 1. Nah, maka dari itu kegiatannya udah mulai keluar tuh 2018 2020 di Tourism Ambassador. Dan di setahun setelahnya 2019 ketika saya semester 7 itu mewakili Kota Madiun ke provinsi di Rangkarakin Jawa Timur. Terus saya juga alumni Teacher, teman-teman nggak tahu programnya masih ada atau belum? Masih, oh ya masih. Nanti boleh tuh di kepoin Teacher. Jadi saya alumni Teacher waktu itu penempatannya di Filipina 1 bulan. Tepatnya di bulan Mei kalau nggak salah, Mei sampai Juni. Terus saya juga kemarin inisiator dari Humas Mahasiswa 2019 ketika mau lulus itu tugasnya sebagai admin sosial media yang awal mula ngecetusin itu untuk dikelola mahasiswa langsung supaya konten-kontennya lebih interaktif. Nah, inilah kegiatan saya waktu kuliah. Nanti saya bakal sharing banyak di sini. Terus kemudian setelah lulus saya memutuskan untuk mau kerjakan atau mau usaha sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Mas, gimana kok bisa mulainya? Nah, mulainya itu sebenarnya jangan berekspektasi lebih kalau saya dapat modal dari orang tua, sama sekali nggak ada. Cuman mungkin memang atas legasi saya, terus juga community, sama juga orang tahu apa yang saya kerjakan, akhirnya mau bekerja sama dengan saya. Modal public speaking kita bisa menjelaskan ke rekan kerja kita. Akhirnya ada beberapa bisnis yang saya bangun sampai saat ini. Masih startup, jadi masih berkembang lah, cuma baru masih 2 tahun, masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, berikutnya. Kurang lebih ada 3 hal yang nanti teman-teman bakalan dapat. Pertama, tentang mindset. Saya bisa, terus kemudian bagaimana untuk memulai sama peluang. Karena saya menanamkan 3 ini dalam mungkin ketika saya bangun ya. Saya tuh punya agenda untuk weekly ataupun bulanan untuk review apa yang saya sudah kerjakan di bulan ini. Nah, itu masuk ke ranahnya opportunity. Nah, saya selalu berpikiran bahwasanya saya bisa. Pola pikir itu penting, teman-teman. Jadi dalam artian apa yang kamu pikirkan hari ini itu kamu di keesokan hari, entah itu besok, setahun ke depan ataupun 2 tahun ke depan gitu. Sengaja atau tidak sengaja, saya itu kemarin waktu awal mula kuliah ya, semester 1, semester 2, saya itu orangnya gila seminar. Di waktu itu kan 2016-2017 tuh eranya seminar ya, seminarnya banyak di mana-mana motivatornya saya selalu ikutin ke Ponorogo, ke Ngawi, dan lain sebagainya. Akhirnya dulu itu kan kalau dibilang motivator tuh bilangnya pasti selalu set up your goals gitu kan, tujuan dan lain sebagainya. Akhirnya saya nulis waktu itu, saya semester 2 tuh saya nulis, saya punya ini di umur segini, saya punya ini segini. Dan kegiatan itu berhenti ketika saya sudah cukup aktif jadi mahasiswa semester 3. Nah, ketika saya semester 7, percaya atau nggak percaya, ketika saya buka lagi buku itu tercapai. Itu pentingnya mindset, teman-teman. Bahwa saya menanamkan saya itu bisa dan saya itu punya impian. Saya ada satu yang saya ingin tuju, gitu. Karena yang kita pikirkan hari ini itu pasti juga bakalan berdampak dengan apa yang kita lakukan, gitu. Oke, berikutnya. Pertama berkaitan dengan pola pikir. Masuk. Ada yang tahu mindset? Apa? Ada yang mau speak up tentang mindset? Pengertiannya aja deh. Pola pikir. Oke, betul sama sekali. Secara bahasa artinya pola pikir, tapi mindset itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan pertumbuhan itu pola pikir yang benar. Jadi kita harus perbaiki dulu pola pikir kita. Kemudian baru kita bisa melihat siapa kita nanti ke depannya. Poinnya adalah berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita lebih maju. Gitu. Contohnya apa, Mas? Contohnya adalah misalnya aktivitas kalian bangun tidur apa? Satu aja, ada yang mau sharing? Apa? Berdoa? Oke, baiklah. Awal lagi? Mandi? Bener mandi? Itu berapa jam setelah bangun?
Oh, langsung. Oke, ini kebiasaannya. Baik, terus apa lagi? Sarapan atau makan? Kalau anak kos? Bengong dulu ya. Jadi maksudnya adalah bangun, berdoa, sholat subuh, bengong dulu, nanti kelihatan jam 8 baru pergi mandi. Oke, tapi sebenarnya apapun aktivitas itu ada satu yang lebih penting, yaitu berpikir apa yang harus saya lakukan hari ini. Jujur teman-teman, saya tuh dulu waktu kuliah punya namanya buku catatan kecil yang selalu ada di saku saya. Makanya baju atau outfit favorit saya waktu kuliah itu adalah yang ada sakunya, karena bisa muat buku. Nah, per hari itu saya menuliskan di jam segini, rapat segini, jam segini organisasi ini, kuliah sampai nanti istirahat maghrib. Jadi per 30 hari itu lengkap tanggalnya bla bla bla. Itu saya taruh di sini. Nah, itu aktivitas favorit saya untuk keseharian, reminder aku harus ngapain. Nah, itu salah satu tips yang bisa saya berikan, yaitu mencatat apa yang teman-teman harus lakukan hari ini. Ada yang sudah begitu? Belum? Oke, coba deh mulai catat, itu pasti teman-teman ke-trigger untuk melakukan hal itu lebih cepat. Jadi contoh, saya punya deadline kerjain tugas itu di nanti jam 12 selesai. Otomatis kan ketika teman-teman buka lagi catatannya jam 9, kepikiran tuh, oh nanti deadline jam 12, baru memacu dirinya untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, kalau cuma angan-angan aja, biasanya udah lagi besok lagi. Aktivitas pagi hari itu penting. Dari mulai bangun tidur sampai minimal jam 7 ataupun jam 8. Saya saat ini aktivitas mulai jam 7 sampai pulang lagi jam 10. Jam 7 itu pergi ke kantor, nyusun agenda rapat, teman-teman masuk kantor jam 10, langsung saya rapat 1 jam. Terus jam 12 biasanya saya keluar makan siang nemuin temen. Nah, kalau sore saya itu ke kafe untuk ngecek apa yang keperluan yang kurang. Malamnya saya punya agenda untuk menyelesaikan tugas. Sama mungkin kalau tugas sudah selesai, saya nemuin teman saya untuk cerita apa yang hal-hal baru atau ide apa yang baru. Nah, itu sebenarnya agenda template saya sekarang. Tapi saya kerjakan itu di kurun waktu jam 7 sampai jam 11 pekerjaan harian itu harus sudah selesai. Mau didelegasikan ke siapa, fotonya seperti apa, nanti referensi linknya yang seperti apa, dan terus seperti itu. Nah, mencatat sesuatu itu termasuk bukan dalam mindset, karena kita punya pola pikir harus selesai hari ini, dan saya punya deadline. Oke, setuju ya? Mau nerapin? Mencatat kegiatan harian? Nanti kan bisa di-review tuh, hari ini produktif, oh besok mau cuma tambahan aja, oh besok malah tambah ini nggak penting gitu. Itu cukup penting. Terus kemudian kemauan dan juga action. Terus ada kemauan itu didukung banyak hal ya teman-teman ya. Didukung mulai dari teman, tujuannya, visi teman-teman dan lain sebagainya. Tujuannya mau ngapain? Udah kepikiran ya sih? Umur kalian tuh berapa sih biasanya? 19 ya? 18 ke 20 kan berarti ya? 19 ke 20, kira-kira seperti itu. Punya pemikiran buat nanti aku semester 5 harus sudah seperti ini gitu. Sudah ada. Terus mencatat apa yang harus dilakukan sudah. Oke, sudah, itu baik. Itu sudah satu langkah lebih maju. Untuk berikutnya adalah cari referensi ke siapa saya akan bergaul untuk lebih cepat sampai ke tujuan kita. Oke, terus kemudian action. Nah, kaitannya sama pola pikir dan juga mindset ya, harus langsung action. Saya kurang suka mencatat, tapi sekarang saya menulis Bapak Ibu. Karena kalau saya nggak menulis, saya tuh bingung untuk bikin draft briefing ke teman-teman yang mau dikerjakan hari ini. Dulu waktu saya kuliah saya nggak suka nulis, jadi bawaan saya pasti selalu HP. Dulu alhamdulillah semester 5 udah ada iPad, jadi catat itu semuanya di iPad. Jadi nggak pernah bawa buku. Nah, itu memudahkan untuk aku review, saya lihat di HP dan lain sebagainya. Tapi sekarang harus saya pribadi harus benar nulis, karena saya mau bikin pitch untuk presentasi, mau bikin penawaran kerjasama, terus juga dan sebagainya. Nah, action itu yang harus teman-teman lakukan. Skill apa yang mau digali pada fase itu. Jadi contoh, saya di organisasi mas bagian divisi pendidikan. Jadi berarti pelajari program-program apa di divisi pendidikan, terus kemudian ke siapa mau belajar. Oke, berikutnya. Dan ini salah satu pengalaman. Terus next Pak, beberapa dokumentasi saya di fase kuliah ya teman-teman ya.
Jadi alhamdulillah ketika sudah lolos menjadi perwakilan Kota Madiun untuk provinsi, juga menjadi perwakilan duta wisata Kota Madiun, itu banyak dimintai untuk sharing. Sebenarnya bukan kapasitas saya untuk berbicara, tapi karena situasi, karena kondisi yang harus saya berbicara untuk sharing, akhirnya saya belajar di situ. Itu beneran. Saya basic public speaking itu nggak ada, mungkin leadership ya, karena memang dari semester 2 itu udah kuliah. Cuman public speaking secara teknis saya kurang paham. Nah, memang kita salah satu guru saya yang di sini. Terus, nah, saya ngisi semester 7 itu udah mulai ngisi tentang leadership, tentang public speaking, tapi saya cari zona amannya. Makanya kemarin saya teruskan ke panitia, ini forumnya apa? Sharing kan atau belajar teknik dan sebagainya. Kalau belajar teknikal itu ada step-stepnya, jangka waktunya itu berbeda. Jadi hari ini ngebahas ini, besok praktek, evaluasi, berbulan. Karena hari ini kita sepakati untuk sharing general tentang public speaking, yang nanti relate-nya apa untuk kegiatan teman-teman 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Nah, saya pertama kali berbicara di depan kurang lebih 1000 ya. Waktu itu kan grand final pemilihan duta berikutnya di 2019 di Surabaya. Waktu mewakili Kota Madiun sama topiknya dalam kurun waktu 1 menit untuk menjelaskan. Waktu itu konsepnya karena kita Kota Pendekar pertama kali ya 2020 itu saya membawakan tentang Kota Pendekar dalam kurun waktu 1 menit di depan ya sampai sama 1000-an orang dari seluruh Jawa Timur. Dan itu pun itu sama, itu malah no prepare-nya 20 menit sebelum acara selesai dimulai. Karena waktu itu ada briefing, tadi bersih akhirnya disuruh ada satu space yang bintang tamunya tidak hadir. Akhirnya kita disuruh situ. Jadi setiap kota kabupaten itu menjelaskan tentang kotanya masing-masing. Jadi opening number di depan langsung tentang Kota Madiun. Nah itu luar biasa menantangnya di sini. Tapi kita berhasil. Karena memang kita sudah dibekali dengan ilmu public speaking. Yang paling utama adalah bagaimana kamu one step berdiri di sini itu nggak deg-deg. Terus baru ngerti apa yang mau disampaikan. Pertama sih tadi saya deg-deg ya. Soalnya lokasinya tidak seperti yang saya bayangkan. Harusnya mungkin saya lebih satu panggung sama teman-teman posisinya sama itu lebih enjoy. Kalau ini saya punya beban ya. Karena dilihat paling center di sini. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita nikmati volume suara yang setuju ya. Oke, berikutnya. Oke, terus gimana mau mulai Mas Anwar? Jadi kita tuh punya kebiasaan yang nggak bisa dilepaskan ya teman-teman ya. Normal lah, males terus khawatir berlebihan. Saya pun masih punya males di detik ini. Males saya sih lebih difaktori karena faktor pekerjaan sih. Jadi biasanya kalau sudah hektik itu ya akibatnya banyak. Terus ternyata ada satu step yang mungkin di luar kendali saya. Nah saya itu bisa malas-malasan kurang lebih 30 jam, hampir 1 hari penuh ya, atau mungkin enggak lah 12 jam gitu, untuk tidak memunculkan diri, entah itu di WA dan sebagainya. Karena saya merasa waktu saya burn out itu saya nggak bisa berpikir apa-apa. Jadi saya lebih baik untuk hilang sebentar, untuk bermalas-malasan, untuk menikmati sekedar nonton, makan atau sekedar tidur dan sebagainya. Karena ketika saya memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah itu bakalan sama aja, nggak bakalan ada hasilnya. Berarti saya menenangkan diri, terus kemudian muncul dengan solusi yang baru. Nah, tapi karena saya udah punya kontrol, saya udah ngerti kontrolnya batasnya mungkin maksimal 24 jam sehari hilang, habis itu baru selesaikan semuanya. Nah, itulah clue yang teman-teman harus temukan dari sifat malas-malasannya teman-teman. Apa nih biasanya sikap malas yang sering? Cuaca, teman, atau nggak ngerti apa yang mau dikerjain? Mood, selain mood. Oke, mood salah satu hal yang harus kita lawan ya. Kita nggak boleh terus-terusan ngikutin moodnya. Oh moodnya nggak ini, moodnya sampai kapan gitu. Nah, mindset set your goals sama seperti tadi. Jadi upayakan kita menuliskan sesuatu hal yang kecil. Saya per hari ini lebih detail. Kalau dulu saya mungkin 5 bulan lagi, 10 tahun lagi, 10 tahun lagi lagi. Tapi sekarang lebih ke mingguan. Karena kaitannya sama pekerjaan. Jadi contoh divisi operasional harus selesai ini, nanti kreatif marketing kamu harus KOL, key opinion leader di sini, nanti kolaborasinya sama ini. Nah saya sudah tulis garis besar goalnya, terus saya deliverkan atau delegasikan ke teman-teman. Sekarang goal saya lebih ke mingguan.
Jadi kalau minggu itu waktunya refleksi. Saya dan teman-teman itu lebih enjoy mau ke kafe mana atau ke tempat mana untuk refresh dan membicarakan tujuan kita sama-sama gitu. Nah, kalau secara pribadi pengalaman saya waktu kuliah itu juga penting. Contoh ya, ketika saya tiba-tiba jadi nih perwakilan duta kampus waktu itu 2018, saya nggak punya skill public speaking, punya keberanian tapi tidak punya skill atau kemampuan teknikal untuk menyampaikan sesuatu. Jadi contoh kalau depan audiens seperti apa, nanti kalau public speaking entertain seperti apa, public speaking promosi seperti apa. Nah, saya itu set up goals dari bulan depan saya belajar ini ke ini, berikutnya lagi saya belajar ini ke ini. Jadi timeline-nya jelas, terus kesiapannya jelas gitu. Karena itu mempengaruhi apa yang akan teman-teman lakukan dan juga semangat teman. Nah, ini mau nggak mau ini penting ini. Bukannya memilih-milih teman, tapi lebih kayak ke asik kok teman-teman kita tuh punya circle yang kecil tapi saling mendukung, improve dan juga tumbuh bareng, itu seru. Saya per hari ini punya banyak teman, tapi nggak banyak yang tahu cerita teman saya karena saya emang jarang cerita. Jadi ada teman, ada sahabat itu cuma 1-2 orang yang dimana saya mencurahkan keluh kesah, bla yang orang yang kita percaya lah. Tapi teman saya punya banyak. Jadi contoh mungkin teman ke F&B, lebih ke digital marketing, teman yang compatible di finance, beliau orang perbankan, di pajak, bla bla bla. Jadi ketika saya ngurus perizinan IMB, itu yang dimana kita harus ke DPM BTSP, kita nanya, kita antri, saya cukup telepon, bro aku mau daftar ini caranya gimana ya? Apa sih baru disiapkan? Nah, ketika mau tidur, jam 9 telepon itu, akhirnya diberitahu, besok harusnya saya ke DPM BTSP, nggak perlu. Ternyata ada cara lain, ada pelayanan online yang saya nggak tahu. Kalau saya nggak punya teman di situ, saya bakalan ke sana habisin waktu kurang lebih 3 jaman menunggu dan juga proses senang. Nah, itu salah satu benefit teman-teman yang bertumbuh. Sama kaitannya dengan public speaking. Kalau teman-teman mau jadi MC, ya udah deket sama orang MC. Kalau teman-teman itu pengen jadi broadcaster gitu ya, pengen kerja di radio ya sudah, magang dulu aja deh, cari informasi, magang, dan coba sesuatu yang baru, tantang diri kalian masing-masing. Oke, berikutnya mentor. Mentor ini kaitannya sama lebih ke guru ya. Jadi saya kenal ke Andriawan ya. Nah, itu salah satu guru public speaking saya. Jadi karena beliau memang secara sertifikat sebagai public speaker ya, seorang motivator. Motivator itu melejit dulu. Kalau sekarang itu kalah sama eranya influencer. Jadi tipe public meet seperti ini itu sekarang eranya lebih ke talkshow dan sharing, dan hal-hal yang dibicarakan itu hal-hal yang seru sama lebih ke technical. Nah, makanya orang-orang yang berbicara sekarang itu banyak yang lebih ke praktisi, influencer, mereka yang di bidang influencer finance atau influencer tentang digital marketing, bla bla bla. Nah, kalau dulu itu masih motivator, orang dengan skema penyampaiannya yang bisa membangun semangat kita. Gitu. Nah, di sini aku klasifikasikan ada 4. Sebenarnya public speaking itu ada banyak. Cuman hari ini kiranya ini perlu untuk teman-teman tahu itu ada 4. Pertama MC, moderator, speaker, dan juga penyiar. Kita mulai dari MC. Saya tuh untuk MC, alhamdulillah sudah pernah MC protokoler mendadak ada kunjungan Pak Wali waktu kemarin itu di Madiun Film Festival dengan Pak Wali mau rawuh, sedangkan saya itu moderator harus merubah roda acara MC protokoler untuk Pak Wali. Pada akhirnya ya sudah template pakai teks, dan itu pun waktunya padat. Jadi nggak bisa kita itu selenge-selengean cari-cari bercandaan ketika benar-benar protokoler. MC kaitannya sama formal. Seperti mungkin yang tadi sudah disampaikan ya dari MC acara ini, riset acara. Jadi kalau kamu MC undangan, pertama harus riset acara. Itu acaranya apa, tamunya siapa, acara terutama background acara itu penting. Karena mau nggak mau seorang MC undangan itu harus tahu acaranya itu serangkaiannya seperti apa, terus arahnya kemana, kenapa dia adakan acara ini, supaya nanti ketika mengisi sesuatu yang waktu yang kosong, orang punya bahan untuk berbicara.
Terus data tamu penting. Nah ini juga penting koordinasi. Biasanya MC di public speaking itu didampingi sama LO acara. Gimana koordinasi sama tamu undangan yang baru datang siapa, yang hadir siapa, bla bla bla. Terus rundown acara itu juga penting. Rundown acara belajar pembukaan, impression orang dalam suatu acara itu pasti MC-nya siapa. Setuju nggak? Kalau sudah dibuka dengan hal-hal yang meriah, pasti kamu itu kalau di acara MC-nya bagus. Nah, MC itu kaitannya sama skill dan juga pengalaman. Jadi jangan berkecil hati kalau sekali nyoba itu takut dan juga hasilnya nggak optimal itu udah biasa. Tapi teman-teman satu langkah sudah lebih maju. Terus berikutnya ada moderator. Nah, moderator ini lebih sifatnya itu luas, semi non formal, membawakan suatu forum itu dengan sesuatu yang asik. Moderator kesukaan saya tetap Mbak Najwa Shihab. Jadi semua topiknya beliau paham, membicarakan politik, membicarakan tentang kriminal, membicarakan tentang anak muda, beliau paham. Nah makanya seorang moderator itu harus punya wawasan yang luas, sering baca buku, sering update berita, bla bla bla. Secara teknik hampir sama, riset acara, pemateri, topik, ini penting. Background pemateri itu harus didesain. Kalau perlu kontak langsung, minta nomornya narasumber, ngobrol, H-3 atau ketemu ngopi. Akhirnya kita tahu ternyata masnya punya background ini. Nah ketika pas di acara tahu apa yang mau disebutkan. Bridging dari mungkin isu yang kekinian, akhirnya ternyata relate sama backgroundnya Mas ini. Nah, itu kan bisa jadi bahan materi. Itu penting kalau seorang moderator, karena biasanya narasumber itu ada yang aktivitasnya ke training di digital, ada yang enggak. Kalau training digital contoh ya Mbak Najwa Shihab, kita sudah tahu lah beliau siapa dari digital yang sudah ditulis. Sama humble. Seorang moderator itu harus menyenangkan dan juga ya bisa interaksi lah sama audiens, kemudian membangun mood acara. Fleksibel. Nah ini kaitannya sama topik ya. Nanti mau diarahkan kemana? Ternyata mau ada feedback dari penonton. Akhirnya feedback itu bisa dijadikan materi baru, disambungkan dengan narasumber. Komunikatif seperti biasa, terus kemudian tetap latihan. Nah, moderator paling sederhana itu adalah presentasi di kelas. Kan ada moderatornya tuh dibuka aja. Saya tuh dulu orang yang paling suka melanggar aturan kalau presentasi. Kalau saya presentasi di kelas itu masih dibenci sama teman-teman karena otomatis topiknya pasti dalam. Terus orangnya jelimet. Terus pasti kalau jawab pertanyaan itu harus dijawab dengan sampai tuntas. Nggak ada tuh pertanyaan template dicari di buku dibaca. Kalau saya nggak mau dijawab ya dijawab. Kalau itu kesalahan dan tulisan PowerPoint ya sudah dipertanggungjawabkan. Kalau emang kesalahannya fatal bilang ini kesalahan dari tulis PowerPoint gitu. Nah dulu waktu saya presentasi di kelas saya suka sekali menjadi moderator karena situ saya menjembatani topik itu dengan narasi. Jadi contoh waktu itu membahas tentang kurikulum, ya sudah saya sampaikan keresahan kurikulum pada waktu itu yang berubah-ubah, kadang pelaksanaan waktu kita di lapangan itu tidak seperti RPP yang sudah kita susun. Nah maka dari itu presentasi hari ini kita bakalan ngobrol atau diskusi lebih dalam tentang inovasi pembelajaran. Akhirnya orang-orang itu impression dan juga punya tertarikan lebih dengan apa yang kita sampaikan. Itu kalau jadi moderator. Kemudian speaker menjadi pembicara di banyak hal ya. Contoh seperti saya pada saat ini. Terus mungkin ada sharing session. Terus teman-teman dimintai testimoni. Orang yang dari testimoni itu jadi speaker juga kan, didengarkan orang lain. Riset audiens. Nah hari ini kan saya tadi udah cukup riset sama teman-teman panitia. Audiensnya siapa, mereka backgroundnya apa, mahasiswa baru, mahasiswa dan itu topiknya general. Terus susun materi. Nah ini penting kaitannya sama time waktu. Jadi kan kita kalau jadi speaker tuh punya waktu yang dibatasi ya. Penyampaian apa di menit awal, terus kemudian sesi pertanyaan di menit keberapa dan sebagainya. Kayak berbicara, saya lebih suka itu sharing luas saja. Kalau bisa mejanya melingkar seperti huruf N itu malah lebih bagus. Saya berdiri di depan, monitor pas di belakang. Saya tuh suka sekali sama gaya komunikasinya Raditya Dika.
Itu saya suka sekali. Itu salah satu role model saya dalam public speaking. Dan saya suka juga belajar teman-temannya. Karena itu cukup cerdas. Karena beliau menyederhanakan materi itu dengan relate apa yang teman-teman rasakan. Katanya sama gaya bicara. Ada speaker yang dia tersusun rapi kata-katanya, intonasinya bagus. Penyiar atau broadcaster di sini. Kalau yang lebih spesifik di sini, ini kaitannya sama skill, sesuatu yang bisa dijual. Jadi contoh penyiar atau broadcaster, penyiar radio itu kan suaranya pasti bagus ya. Ada nggak penyiar radio yang suaranya bagus? Nggak ada kan? Pasti suaranya benar, intonasinya bagus, nafasnya panjang, terus topik-topik yang dibawakan itu dia bisa membawakan itu dengan asik. Nah itu masuk ke kategori skill, karena setiap orang tuh punya skill atau kemampuannya berbeda-beda. Percaya nggak percaya seperti itu. Saya kalau jadi penyiar yang luas, tergantung topiknya. Kalau topik itu saya kuasai saya bisa. Tapi ketika menjadi asal profesional, semuanya harus bisa, saya nggak bisa. Karena saya tidak fokus di bidang itu, dan itu bukan skill yang saya latih. Nah berikutnya vokal, ya sebagai seorang penyiar harus vokal yang baik. Yang baik dan juga bagus. Minimal ketika kalian ngobrol, kayak saya ini nggak berteriak tapi suaranya kenceng. Jadi lebih ke volume suara. Karena ada kan orang yang teriak tapi tetap kelihatan nggak kedengeran. Okay. Terus latihan, kemudian ulangin, latihan. Karena kayaknya kaitannya sama skill. Skill itu pasti harus dilatih. Siapa gurunya, kamu pengen terlihat seperti siapa role model kamu, dan temukan karakter cara bicaramu. Nah, 4 ini yang mungkin teman-teman nanti kita bakal diskusikan di forum pertanyaan ya, secara teknik 4 ini. Tapi secara general memulai itu adalah ya dimulai langsung aja dicoba. Ketika speed up ngomong langsung aja ngomong, terus jangan ngomong ala kadarnya, tetap berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang terbaik. Untuk mulai dari pembukaan, intonasi suara, sampai apa yang mau disampaikan. Oke, berikutnya, ini ada salah satu pengalaman saya waktu di minggu terakhir. Ini di Montessori Grade School. Jadi itu salah satu sekolah internasionalnya di USAN, University Saint of Anthony. Jadi itu kayak yayasan gitu ya. Dalamnya itu ada SD-nya, ada SMP-nya, dan juga ada kuliahnya. Jadi gedungnya gede. Waktu saya internship di sana. Nah, karena saya PGSD, jurusan saya PGSD ya. Karena saya PGSD waktu itu ngajar kelas 4. Nah, ini salah satu momen di minggu terakhir karena kegiatan mengajar saya sudah selesai, saya cuma ikutin kegiatan acara yang lain. Di sana itu apelnya setiap pagi jam 6.30 udah apel selama 15 menit, melorot sampai jam 7. Nah, di situ tiba-tiba saya disuruh maju untuk berbicara in English. Waktu itu bahasa Inggris saya nggak begitu bagus, mungkin sampai saat ini ya. Tapi di situ saya harus ngomong dan ngobrol bahasa Inggris dikasih waktu kurang lebih 2 menit. Nah, ini benar-benar jeda. Kan biasanya saya di belakang sudah mulai mahasiswa, yang lain kepala sekolahnya kalau misalkan presiden namanya di depan, seperti biasa. Terus tiba-tiba saya dipanggil untuk naik ke atas menyapa para siswa. Deg-degan ya. Jadi dalam kurun waktu, karena nggak boleh malu-maluin ya kalau di sana ya. Kalau di sini mah dipanggil kamu ke temennya atau belik-belik gitu. Kalau di sana enggak. Kamu kalau gitu malu-maluin. Nah ini yes sir, langsung saya jalan dari saya di belakangnya siswa jalan ke atas itu kurang lebih ada 30-an detik, 1 menit lah. Nah dalam waktu saya tuh berpikir kelas ini mau nyampein apa ya, langsung jalan. Nah waktu itu saya kepikiran waktu di tangga itu oke, testimoni aja gitu. Testimoni impresinya pertama kali gimana, makanannya gimana, orang-orangnya seperti apa. 3 topik itu tak bawakan, semua langsung tepuk tangan. Karena kan kalau saya alhamdulillah ngomong bahwa saya di sini sebagai visitor. Saya sebagai seorang yang berkunjung. Otomatis saya harus memberikan testimoni yang baik. Ketika saya sebut negara mereka negara yang bagus, enak meskipun panas ya. Karena sana maritim, memang benar-benar panas. Tapi kita enjoy. Nah, ketika di sisi terakhir semuanya tepuk tangan, saya nggak menyangka saya bisa melewati hal itu. Nah, ini pentingnya challenge yourself gitu ya. Jadi kaitannya sama pola pikir.
Jangan bilang kamu tidak bisa. Langsung aja, dalam kurun waktu berpikir cepat itu pasti pertolongan ada. Entah itu kepikiran apa, dan sebagainya. Yang penting berani dulu. Itu kaitannya dengan how to start. Jadi kalau kalian berani, sebenarnya kalian udah menguasai semuanya. Tinggal belajar dari ilmunya itu. Dan saya tidak orang yang seperti itu. Nah, memang secara karakter dominan, karena di beberapa tempat pasti saya lebih dipercaya untuk lead something gitu ya, untuk mengarahkan sesuatu sesuai dengan visinya masing-masing. Terus, oke, ini benar-benar pengalaman yang nggak saya lupakan. Pertama kali juga ngomong pakai bahasa Inggris dalam 1 menit 2 menitan dengan topik yang sebenarnya saya sendiri ragu dengan bahasa Inggris saya. Cuman karena disambung-sambungan akhirnya mereka tepuk tangan semua. Ya untungnya ini kelas 3 SD sama guru-guru ya. Kalau di depan mahasiswa banyak dikritik bahasa Inggrisnya. Tapi jangan salah, kalau di sana itu second language-nya mereka bahasa Inggris. Anak-anak kelas 3, kelas 4 itu udah bisa English pasif. 1-2 yang bisa English aktif. Dan buku pembelajarannya pun semuanya pakai bahasa Inggris. Nah itu salah satu di sekolah yang saya ngajar. Itu teman-teman kaitannya sama public speaking, bagaimana untuk memulai, kita harus berani dulu, apapun itu langkah-langkahnya, ketakutan apa, yang penting berani dulu. Ngomong, kan cuma ngomong, kita nggak ada salahnya, yang penting apa yang kita omong, itu sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Oke, berikutnya. Kita sama peluang di organisasi dan sesuai dengan konsep atau tema kita pada hari ini, bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sederhananya seperti itu. Bagaimana Mas kok bisa seperti itu? Baik, nggak ada kan yang namanya ketua nggak bisa diterapkan, pasti semuanya pasti bisa. Meskipun mungkin tidak bisa mempengaruhi orang lain, belum bisa mempengaruhi orang lain. Tapi sebagai seorang leader harus punya public speaking yang bisa mempengaruhi semangat orang lain. Ketika teman-temanmu itu down, ketika teman-temanmu capek, kamu harus bisa membakar semangat mereka. Nah itu skill apa yang bisa dimiliki? Ya skill public speaking. Itu dalam organisasi business leader. Nah itu yang saya alami. Itu jujur aja teman-teman, dan malam udah di 1 tempat, 2 tempat, habis maghrib saya harus rapat lagi dengan kondisi capek, tapi harus tetap fit karena di sini leadernya itu kamu. Jangan sampai karena kamu lemas, omset kamu turun, nah, akhirnya merugi, jadi beban lagi. Makanya entrepreneurship itu berat. Aku jujur aja entrepreneurship itu berat. Entrepreneurship itu berat, tapi asik. Kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terus organisasi, dan yang paling penting adalah kalau di dunia profesional itu marketing. Apapun produknya sekarang bisa dijual. Bagaimana kita cara menjual dan dengan siapa kita menjual. Karena dalam ilmu marketing itu ada namanya riset market. Terus bagaimana habitnya market itu seperti apa. Terus bagaimana kemampuan beli market kita. Ketika kita sudah nemu nih kemana kita mau presentasi, pasti deal. Nah itu pun pakai ilmu public speaking dalam organisasi, entah itu organisasi non-profit ataupun profit. Terus dalam segi sosial, saya punya pengalaman dulu waktu pertama kali 2018 gitu ya, waktu itu presidennya Mas Dian Karisma. Itu ada satu program, program sosial di Ramadan. Kita ke Ponorogo, kalau nggak salah ya, Ponorogo. Itu saya diberi tanggung jawab untuk sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba. Wah ini belum apa-apa udah langsung dimintain itu waktunya 1 minggu sebelumnya. Kita siapkan terus gitu, karena memang tanggung jawab kita waktu itu sebagai anggota kampus otomatis harus menyanggupi karena udah masuk kerja tugas. Saya tuh waktu itu sama Rosi ya, berdua kita bagi materi, kamu materi ini sama materi ini. Sudah sampai di sana, di surat undangan itu kan Karang Taruna pemuda. Sampai ke sana pemudanya nggak bisa, nggak hadir. Yang hadir adalah bapak-bapak, ibu-ibu. Orang lo habis ngarit itu diberhentikan, suruh mampir. Ini mau nyampein apa gitu ya? Topiknya itu bener-bener melenceng dari apa yang udah kita susun berdua. Gak mungkin kan kita ngomongin tentang bahasa-bahasa ilmiahnya, cara pencegahan dan sebagainya. Akhirnya sama dalam kurun waktu 1 jam sebelum acara itu dimulai kita diskusi. Kita ngangkat topik apa ini yang bisa dilihat sama audiens kita karena ada perubahan rencana. Ya sudah, kita lebih ke sharing session aja. Biasanya anaknya pulang jam berapa bu, apa kendalanya. Kita lebih fokus ke anak-anak sekolah karena itu yang bisa dimonitoring sama
orang tua. Bayangkan waktu itu saya baru semester 4 itu dalam beberapa detik harus dalam situasi itu harus memikirkan posisi yang ya sudah kita tahu jawab itu menyampaikan dengan audiens yang benar-benar pertanyaan itu random, malah ada nanya mas kita itu buat apa sih, masnya dari mana, itu pertanyaan yang di luar, tapi itu ada realita sosial yang kita hadapi. Terus kaitannya sama public speaking apa mas? Ya disinilah skill teman-teman berkomunikasi, entah itu nanti di KKN ataupun di magang itu diperlukan. Jadi bukan kaitannya sama teknik, tapi ini lebih ke mental. Ketika teman-teman jaga public speaking, mentalnya udah membentuk, posisi apapun kaitannya sama sosial, entah itu jadi ketua Karang Taruna atau di pas acara 17 Agustus ternyata banyak yang bleset, teman-teman bisa meyakinkan dengan panitia yang lain itu dengan public speaking, mempengaruhi orang lain. Oke, profesional MC, public speaker, broadcaster dan juga presenter itu secara topik, secara apa ya, profesi profesionalnya di situ menjadi seorang public speaker. Tapi kalau teman-teman lebih mendalami secara generalnya bisa menjadi seperti saya. Jadi orang yang bisa dimintai di beberapa lini, tapi aku lebih diskus lagi topiknya apa dan bisa enggak semuanya harus apa juga. Oke, next berikutnya ya. Oke, pertanyaan dulu aja kembali. Oke, begitu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali materinya. Boleh minta tepuk tangannya semua? Sekarang marilah kita beralih sesi tanya jawab untuk sesi pertama. Untuk peserta yang ingin bertanya, bisa angkat tangan dahulu dan sebutkan namanya nanti. Sebutkan namanya. Ya. Yuk, boleh banyak-banyak. Terus santai aja ya, sharing-sharingnya. Oh, di situ aja, seperti sini aja. Maju. Teman-teman berdiri ya, ambil di posisi tengah-tengah sini, baru mic-nya buat. Wah, ini bagus sih, tepuk tangannya buat teman kita yang udah berani bertanya. Sebelumnya selamat sore Kak Amno. Sore. Saya Rahma dari semester 3. Saya ingin bertanya tentang profesional MC. Jadi sebagai profesional MC ini, misalnya kita sedang dalam suatu acara dan ternyata acara itu tidak sesuai dengan rundown dan ada waktu kosong. Kan kita MC harus menarik nih. Nah, gimana caranya kita mengisi waktu kosong itu biar suasananya tetap menarik dan tidak terasa kosong? Terima kasih. Terima kasih. Rahma tetap berdiri di situ ya. Aku bakal langsung jawab. Ini sebenarnya PR semua MC dan memang terjadi ya, Mem ya, dan Fitra ya. Itu pasti terjadi. Yang namanya acara itu pasti tidak sesuai rundown. Tapi kan di situ semua nyawa dari acara itu kan ada di MC. Terakhir saya MC Mbak itu yang benar-benar di luar rundown banget itu di Pakorbil tanggal 10 kemarin. Itu estimasi kita jam 7 mulai, ternyata mulai jam 8:30. Karena yang kita tunggu Bang Kapolres, Bunda Raya, terus Mas Hatung juga, Mas Hatung Bramantio dan sebagainya. Jadi dalam kurun waktu jam 7 sampai jam 9 itu saya ngobrolin apa. Nah di situ ada tugasnya MC. Makanya di situ tadi ada yang namanya kembali Pak ke slide sebelumnya, ada yang namanya riset acara. Ini pentingnya seorang public speaker atau orang yang punya public speaking itu juga punya wawasan yang luas, terus juga peduli atau bisa masuk ke topik-topik semua topik. Jadi contoh ini acara tentang perfilman, berarti kamu harus bisa tuh film yang bagus apa, yang masalah di perfilman itu apa, yang dikembangkan di perfilman itu apa. Terus mungkin acaranya tentang mahasiswa, berarti kamu harus paham tentang kemahasiswaan, kampusnya apa, terus biasanya organisasi itu bergerak di bidang apa, supaya ketika kamu berdiri sudah menjadi MC itu kamu banyak pengetahuan di sini.
Terus apa mas yang harus dilakukan ketika mau ngisi waktu kosongan itu? Ya kalau dibilang apa, itu pasti saya jawab satu persatu. Salah satunya adalah bisa kamu sebutkan sponsor, atensi ke sponsor, 1, 2, 3. Terus kemudian kamu ngejelasin ulang tentang acara. Acaranya ini apa, maksudnya apa, berjalan atas dasar apa, itu bisa. Terus ketika masih ada waktu kosong, ya udah interaktif aja. Kamu keliling, kalau bisa mic-nya wireless ya, karena kaitannya sama teknik. Kamu bakalan kemana-mana, kamu keliling, kamu ngobrol sama penonton. Dari mana mbak? Tadi habis ngapain? Kemarin datang jam berapa? Terus bagaimana antusiasme terhadap acara hari ini? Itu kan bisa. Nah kalau waktunya masih ada, itu bisa dilakukan. Terus kemudian ngobrol sama partner. Kalau MC itu aku saran acara-acara besar itu harus ada partnernya, supaya tektokannya bisa lancar. Karena kalau sendiri kita susah mikir. Jadi ketika kosong itu kan otomatis kamu ngomong aku tak mikir dulu nanti gantian. Kamu mikir aku ngomong. Saya itu pasti selalu gitu. Ketika briefing saya mesti tanya MC nanti partnernya siapa. Saya harus dihubungin itu H-1 supaya saya bisa komunikasi. Ya paling kita ajak ngopi, ngobrol, akhirnya kita namanya bonding dulu supaya menyatu chemistry-nya. Tapi kalau secara teknikal itu bisa komunikasi sama audiens langsung, ngobrolin mulai dari siapa namanya, terus tadi kesini naik apa, jam berapa datangnya, apa harapannya untuk acara ini, itu bisa. Itu kalau jadi MC ya. Jadi kalau MC udah MC acara itu maksudnya kayak semi formal, nggak formal banget. Terus gimana mas kalau posisinya MC protokoler yang benar-benar formal? MC formal itu yang seperti apa? Itu yang ada di roda pembukaan. Roda pembukaan itu kan sudah pasti ya. Sambutan, pembukaan, Bismillah, bla bla bla. Yang terhormat. Kemudian pembuka acara pertama laporan atau panitia, sambutan 1, sambutan 2. Baru nanti kalau ada seremonial pembukaan, mukul gong. Nah ternyata ada kendala, gongnya itu belum dinaikkan, butuh waktu 15 menit buat menaikkan. Nah di situ MC formal harus mutar otak lagi mau ngobrolin apa. Itu tadi bisa dari desain acara, menjelaskan ini acara apa, tujuannya apa, betul-betul. Ketika udah siap baru oke berikutnya. Jadi tapi kalau secara teknik itu lebih harus tertata, bahasanya harus rapi karena itu acara formal. Ketika habis seremoni pembukaan, ya sudah bacaan doa, saya akhiri selamat dan sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk ke semi formal yang lebih ke cuap-cuap. Itu sih ramah. Bisa dipahami ya? Baik Kak Anwar, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Dengan siapa ini? Nah, penggunaan mic itu juga penting ya dari seorang MC ya. MC itu salah satu briefingnya adalah ngecek ini mic-nya jenisnya apa, cara matikannya seperti apa. Dan MC itu jangan punya kebiasaan yang tidak terkontrol. Jadi orang saking dekatnya mau ngidupin matiin mic, itu janganlah. Takutnya nanti udah mau ngomong, mic-nya belum hidup. Baik Kak Anwar. Sebelumnya selamat sore Kak Anwar. Ya, saya Alfi dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5. Mau izin bertanya, saya kan anaknya panikan ya Kak. Ya, jika nanti saya memiliki kesempatan untuk berbicara di depan panggung seperti Kak Anwar atau di depan umum, lalu saya terkena panik attack atau demam panggung, itu apa hal pertama yang harus saya lakukan ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Panggilannya siapa? Alfi. Alfi, oke Alfi masuk di situ. Kalau panik, itu solusinya yang pertama harus kamu cari tahu kenapa kamu panik. Terus setelah tahu bagaimana solusinya kamu mengurangi kepanikan itu, minimal anak itu tak kasih ke situ semua. Itu saya lakukan dari di awal supaya biar nggak grogi. Nah ketika grogi itu mulai netral, saya kembalikan lagi posisi saya semula. Jadi harus ada hal yang dilakukan supaya kamu menghilangkan kepanikan itu. Kalau cara saya sih seperti itu. Kamu temukan cara sendiri, kamu bisa pakai cara ini. Saya tekuk dari telunjuk ini supaya ada penekanan di bawah, saya fokus ke situ semuanya. Ketika sudah refresh, saya lepaskan. Terus ketika panik, ya kamu harus menguasai konsep materi acara ini. Jadi contoh, kamu kelepasan ngomong A atau B, ya berarti kamu punya alasan untuk membelokkan itu lagi ke konsep acara.
Jadi seorang public speaker ataupun khususnya MC itu harus bisa apa ya, merangkai kata-kata itu dengan menarik mungkin, atau bahasa lainnya lebih turah lah gitu. Ada aja yang diomongin gitu, tapi itu sebenarnya masih terkait sama acaranya. Itu ya. Baik Kak, terima kasih Terima atas kasih. sarannya, sangat luar Ya, biasa. seru banget. Ini ada lagi ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi sebelah sini. Oke, ada lagi. Nah itu. Dilihat lagi. Selamat sore. Sore. Saya Sela Luciani dari kelas 3B. Ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa mood itu mempengaruhi mindset atau pola pikir. Yap. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mengatasi mood yang seringkali itu buruk? Oke, mau panggilnya Sela ya? Oke, panggilnya Sela. Itu ini kalau tentang kemudian itu masih banyak ke perempuannya ya, bener kan? Ini diskusi adalah salah satu kegiatan yang saya suka gitu ya. Kalau gue ditanya teman-teman saya itu pasti kalau saya ngobrol atau ngopi mesti ada aja yang harus saya tanyakan. Padahal itu forumnya ngopi ya. Nah dari diskusi itu saya tahu banyak hal yang dimana mungkin pada waktu saya ngobrol atau cuma nggak ngelakuin apa-apa tapi tetap saya belajar. Nah salah satunya adalah kenapa ada yang namanya moody. Moody itu bukan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan teman-teman. Sebenarnya itu bukan takdir. Moody itu suatu kebiasaan. Kebiasaan itu bisa diubah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu tuju. Clue-nya satu itu. Kemudian itu bisa juga kaitan sama treatment. Jadi kalau seseorang ditreat dari kecil, remaja itu sudah apa-apa ada, otomatis dia nggak punya effort lebih untuk melakukan sesuatu. Saya itu pertama kali di Maju pun saya tidur di masjid loh, hari pertama. Karena saya dari Jambi, saya besar di Jambi 18 tahun sampai SMA. Pertama kali saya di Madiun itu pertama kali saya tidur di Madiun, akhirnya saya dapat kos-kosan yang budgetnya cuma 150.000 per satu kamar, diisi 2 orang. Nah dari trigger yang saya alamin gitu ya, sesuatu yang memang keadaan, akhirnya saya punya usaha lebih untuk mandiri. Nah, solusinya ngilangin mood adalah coba kamu mandiri, menjadi seorang yang mandiri. Kalau hari ini saya selalu nanti 1 minggu dapat 200.000 dari orang tua, hilangkan pola pikir itu. Saya harus menghasilkan 200.000 dari diri sendiri. Ketika kamu seseorang yang mandiri, sifat kemudian itu nggak ada. Ada tapi mungkin mampir cuma sebentar. Kan kalau perempuan ada periode ya, waktu tertentu, tapi itu kan tidak selamanya seperti itu bisa dikontrol. Ya mungkin butuh waktu untuk istirahat beberapa menit atau beberapa jam, akhirnya dulunya bisa profesional lagi. Nah itu kaitannya sama pola pikir. Kalau kamu berpikir kamu kemudian terus kamu nggak punya solusi, nah itu masalah. Karena kamu terjebak di masalahmu sendiri. Tapi ketika kamu kemudian terus kamu sadar oh ini nggak baik, saya harus berubah. Ke siapa ya saya bergaul? Nah itu bisa jadi solusi. Makanya teman itu berpengaruh. Itu kalau masalah kemudian itu bukan takdir tapi kebiasaan bisa dirubah. Itu ya, Sela, bisa dipahami? Ya baik. Ya, terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan yang terakhir. Boleh? 2 kali ya? Yang tadi kan gini terus sebelah kanannya gitu. Boleh silakan. Mungkin selamat sore. Sore. Saya Alvina Nurfalida dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Izin bertanya Kak, bagaimana tadi Kakak mengatasi sebuah kegagalan dan mengembalikan Semangat. semangat Kakak dan itu? Oke, pertanyaan bagus. Karena kaitannya sama bagaimana kita bangkit. Ya, panggilnya siapa? Sip. Panitia beli duluan. Sudah? Panggilannya Vina. Vina, oke. Jangan kegagalan ya. Topiknya lebih merata aja.
ekspektasi aja deh. Karena katanya sama itu. Kalau saya sih saat ini, oke, saya diajarin setiap manusia itu mengalami masanya masing-masing. Terus contoh masa anak-anak, masa bermain, kemudian remaja, tahu banyak hal, pengen tahu banyak hal, terus kemudian ada under control, masa kenakalan remaja itu termasuk, terus kemudian mulai dewasa, fase saya dewasa, terus kemudian dewasa. Dan alhamdulillah, saya 23 itu saya sudah masuk, kalau saya boleh pede, saya jadi dewasa. Karena saya sekarang lebih suka mendengarkan, terus kemudian berbicara. Vokal saya itu ada di saya pertama kali kuliah, itu saya vokal banget. Dan emosional saya nggak bisa kontrol. Tapi alhamdulillah itu berlangsung kurang lebih hampir 2 tahun aja. Jadi nggak bertahun di situ. Nah, kaitannya dengan pola pikir. Ketika kita sudah di fase remaja, kita memandang ekspektasi itu cuma sesuatu yang biasa aja. Jadi kan ketika kita pasang tujuan di sini, otomatis kan kita harus bertanggung jawab bagaimana langkahnya ke situ. Dan kamu jangan sampai berekspektasi lebih ke sesuatu. Kalau kamu punya ekspektasi lebih sesuatu gagal, akhirnya kamu down. Nah, kalau sekarang saya balikan, saya tidak beranggap ekspektasi itu lebih, cuman saya fokus ke prosesnya, apa yang bisa dituju. Dan lebih teknik lagi, siapa yang bisa bantu saya. Karena saya sadar saya nggak bisa bergerak sendirian. Salah satu adalah project startup saya itu pasti saya semua sama partner. Saya punya orang finance sendiri, tetap CEO sama CEO-nya saya, karena kaitan sama plan dan pengambilan keputusan. Tapi saya punya partner di masalah finance, operasional, bagaimana di situ. Saya bukan orang yang cermat, saya bukan orang yang detail, tapi saya orang yang kreatif. Nah, maka dari itu saya butuh partner untuk orang yang membantu saya. Ketika kita sudah set up goals di depan, saya tahu saya tidak bekerja sendirian. Ketika tidak sesuai, tugas saya adalah evaluasi dan tanamkan tujuan itu sebenarnya tidak harus 100% berhasil kayak mungkin ada di 90 sampai 80 ataupun 50. Tapi kita bisa maju itu 100 dengan bangun tim. Nah, itu pola pikir saya sekarang. Kalau pola pikir saya dulu semua tak ajai. Emosional saya tinggi dan saya kehilangan sesuatu itu yang membuat kalau orang bilang quarter life crisis. Jadi dimana kamu tuh benar-benar berpikir dirimu tuh ya bahasa halnya ini hancur bla bla bla, tapi kamu harus bangkit di situ dan nggak ada yang bisa membantu kamu selain dirimu sendiri gitu. Nah, kalau kamu harus mulai belajar juga, aku ada di fase mana ya. Semua orang pasti mengalami fase itu, tapi saran saya cepat sadar dan temukan partner seseorang yang bisa membangun semangat kamu, bisa ngasih kamu hal-hal yang positif. Itu sih. Jadi kuncinya jangan berinvestasi lebih ke sesuatu. Jadi contoh mungkin kamu pengen IPK 3,9, ternyata kamu dapatnya cuma 3,7. Akhirnya besoknya kamu nggak mau lagi tuh untuk belajar karena kamu punya mindset, ngapain belajar dosennya dulu nggak begitu objektif. Sehingga dapat ini, jangan sampai seperti itu. Orientasinya ke proses saja, jangan ke hasil. Hasil saya kalau dilihat itu nggak ada yang berprestasi. Ya mungkin ada yang berprestasi, tapi itu saya anggap itu proses. Masih banyak yang lebih berprestasi dari saya. Contohnya adalah waktu saya di Ratakan. Saya pede di kota, di daerah, karena dibilang perwakilan itu kan nomor 1. Ketika di sana bukan siapa-siapa saya. Secara tinggi saja saya 175. Di sana kompetitor saya 180, bahkan ada yang 189. Yang juara 1 itu 187. Jadi ketika saya berdiri, saya tidak sedih. Dari look aja saya sudah kalah. Makanya di situ kalau saya ambisi kuat, saya pasti kecewa. Tapi ketika saya sudah lihat, saya alihkan tujuan saya untuk menjalin relation untuk berkenalan. Akhirnya sekarang jadi partner kerja saya. Apa yang berpotensi ke bidangnya masing-masing. Jadi kalau itu yang harus ditanamkan. Jadi menjadilah seseorang yang punya banyak pengetahuan, yang bisa mendengarkan, yang paling penting banyak baca. Nah, ini penting ya. Saya nyesel dulu itu saya nggak hobi baca. Sekarang saya hobi baca. 1 bulan itu minimal 1 buku. Itu target yang salah satu saya terapkan. Itu. Waktu saya di Rangkarangi Jawa Timur provinsi itu saya PhD itu nggak ada apa-apanya. Di sana itu ada HI, hubungan internasional, fakultas hukum, bahkan ada yang S2 di Cina karena dia waktu lagi break akhirnya bisa ikut event ini. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, tapi dengan proses yang kita lalui itu kita bisa menjadi siapa sesuai dengan proses yang kita alami. Itu sih.
Dimengerti ya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Satu pertanyaan dulu. Oh, udah waktunya. terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya. Lalu sayang sekali ya Mas, kita sudah sampai akhir acara ini. Cek, bener. Padahal antusiasnya luar biasa teman-teman. Oh ya, kan kemarin aku ngasih clue ya, ada 3 anak yang dapat free konsultasi tentang public speaking ya. Itu sudah disiapkan lama. Oh, udah siap kan? Oke. Oke, teman-teman ya, jangan khawatir. Saya tuh biasanya terbuka kalau di Instagram ya, untuk public sharing. Saya tuh ada di Instagram. Jadi saya terbuka kalau teman-teman mau discuss apa, nge-DM. Kalau pertanyaannya itu bermanfaat, pasti saya jawab. Jadi nggak apa kalau mau sharing lebih lanjut, kita saling follow, terus kemudian nanti sharing lebih lanjut. Karena juga saya biasanya untuk sering konten sesuatu yang bermanfaat. Oke, gitu. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Anwar atas waktunya telah meluangkan di acara ETSA Advest ini dan juga seluruh peserta pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk seluruhnya. Oke, untuk tadi 4 peserta atau 4 audien yang sudah bertanya, nanti silakan ambil door prize-nya di belakang panggung. Terima kasih. Oke, baik, untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan pada MC. Saya Aulia, selaku moderator, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you for Alia for guiding the extraordinary seminar. Of course, the material is very interesting, and also I say thank you for Bung Anwar. Okay, ladies and gentlemen, in this event we have sponsorship that give us many door prize in Q&A session. Thank you, Bruto. Ladies and gentlemen, the next agenda is talent show from English education student. Please welcome Sylvia, who